semakin kesini tokoh-tokoh yang dimunculkan levelnya semakin naik lagi. Bung Ege ini mantan rektor UGM. Ya, yang pertama saya selalu kalau bicara soal terlanjur di branding ijazah palsu ya. Walaupun sebetulnya mungkin saja proses sampai menuju ijazah itu yang dipersoalkan, bisa begitu kan? Tapi sudah terlanjur di branding ijazah palsu. Tapi saya selalu mau dengan gembira. Jadi waktu Anda sapa tadi saya senyum-senyum. Karena kalau kita di wisuda lagunya gembira. Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. Artinya selagi Anda muda katanya bergembiralah. Waktu di wisuda kita kan relatif muda dong, ya kan? Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, maka tanah akan menguasai Anda. Saya mau ngomong filosofi itu begini, mestinya orang tuh gembira menunjukkan ijazahnya. Orang tuh gembira menunjukkan kapan dia ujian skripsi dan pengesahan skripsi maksud saya. Nah balik, karena ini belum ditunjukkan, akan ditunjukkan di pengadilan kalau diminta gitu ya. Walaupun lagu Gaudeamus tadi mengatakan enggak, tunjukin aja dengan penuh gembira. Saya malah nanti kalau mau diperpanjang saya bawa skripsi saya khusus malam ini ke TV One. Untuk mencontohkan bagaimana. Bukan, saya ingin nunjukin gini, sebelum Anda dapat ijazah, kurang lebih inilah yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, maka Anda harus ujian skripsi. Di bawah tahun 2023 begitu tuh. Di atasnya ada katanya proyek akhir dan lain-lain. Tapi pada waktu pelan-pelan saya tanya sesuatu. Ingat tanggal berapa ujian skripsi enggak ya? Lupa tanggalnya kan? Tempatnya ingat? Ingat dong. Ingat dong. Tempat ujian skripsi ingat ya? Tanggal lupa. Tapi kemudian kita ingat bahwa di situ ada tanda persetujuan skripsi atau tanda pengesahan skripsi ditandatangan oleh pembimbing 1. Kalau saya itu Edward Pari, ada tanggalnya. Pembimbing 2. Saya nggak hafal. Sampai bawah. Saya bawa khusus kali ini. Maksud saya supaya selesai nih. Supaya selesai. Jadi ini saya tanda persetujuan skripsi. Panitia pembimbing skripsi tanggal 5 November 90, pembimbing 1 Edward Pari, 6 November 90, pembimbing 2 Mas Maniang, 12 November 90, kemudian Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arimtowati. Yang mau saya katakan adalah ini satu garis lurus. Kalau Anda pernah ujian skripsi, ya, lalu ada tanda pengesahan ujian skripsi, sesudah itu Anda dapat ijazah. Betul. Baru wisuda. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang sedang dinyatakan dalam pernyataan Prof. Sofyan Effendi. Yang nggak tanggung-tanggung adalah mantan rektor, walaupun tidak pada tepat kurun waktunya bukan itu. Nah, cuma yang menjadi menarik, ini yang pertanyaan Ken tadi, menjadi menarik karena itu ditarik. Jadi pernyataan ini kalau nggak ditarik nggak menarik. Jadi dia menjadi menarik karena ditarik. Kenapa ditarik? Mantan rektor loh. Saja ya. Gitu? Menarik karena ditarik. Nah, ini guys, ini berita terbaru guys hari ini guys. Jadi seorang advokat senior yaitu Dr. Muhammad Taufik mengatakan ketika KPU menyerahkan legalisir ijazah Joko Widodo, ini adalah rahmat terbesar yang tersembunyi. Jadi ini bisa digulung semua guys, ya, bisa digulung semua ini. Yang pertama adalah tim sesnya Jokowi, yang kedua Joko Widodo, yang ketiga KPU, yang keempat Rektor UGM, yang kelima Wakil Rektor UGM, yang keenam Dekan Fakultas Kehutanan, dan yang ketujuh Sylvester Matutina, dan yang kedelapan yang mengaku kemarin itu yang mengumpulkan ternak-ternak termul itu siapa namanya? Saya sudah lupa. Yang ada di bajunya di sini ditulis ternak Mulyono, kan termul Mulyono. Siapa namanya? Saya sudah lupa. Itu bakal dikenakan pidana juga guys. Ya, akan tergulung semua 8 orang ini guys. Jadi termo yang lain-lain yang terlibat, yang mendukung, yang mendesak Roy Suryo, Rismon Rototifa kemarin itu supaya dipercepatkan mereka itu ditangkap ataupun dipidana guys. Jadi mereka inilah yang akan dipidana guys, bukan Roy Suryo guys. Ya, ini menurut pendapat Muhammad Taufik guys. Nah, jadi kita tunggu aja guys bagaimana perkembangannya lagi. Ya, gitu aja guys. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya NKRI Harga Mati. Nah,
Teman-teman semua, di mana kita melihat tadi sebuah cuplikan video di mana perdebatan antara Ibu Ova dengan Mas Effendi. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi video-video berikut sangat menarik, dan begitu juga para komentar para masyarakat dan begitu juga netizen. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama mengenai bagaimana kelanjutan tentang Ibu Ova Emilia ini. Nah, teman-teman, kelanjutannya masih banyak, dan mari kita bahas bersama tentang mengenai komentar-komentar teman-teman di bawah ini. Nah, teman-teman semua, di sini di dalam sebuah komentar dikatakan dalam sebuah Rektor UGM Ova Emilia bentar lagi mutasi jabatan, bukan lagi ke kampus tetapi masuk BUI. Nah, gembira tunjukkan ijazah. Kalau sudah kuliah dan lulusan serta dapat ijazah, tapi kalau tidak pernah kuliah dapat ijazah, aspal BGMN gembira tunjukkan ijazah, takut sih karena palsu. Nah, wes ngaku saja, orang awan saja tahu itu palsu, minta maaf saja daripada dinepalkan. Nah, kita punya ijazah bangga dong, tapi Jokowi kok diumpet-umpetin, berat bodong dong. Orang se-NKRI nggak ada yang berani sama Mulyono. Apa sih hebatnya? Emangnya dia nggak bisa mati? Yang nggak bisa mati cuma kejujuran dan keadilan. Nah, rakyat berharap secara terwujud kebenaran yang hakiki. Tangkap semua yang terlibat atas penipuan kepalsuan ijazah tersebut. Nah, orang awan seperti aku nggak kuliah, jujur melihat, mendengar, memahaminya yang begitu jelas ijazah Jokowi itu adalah palsu. Emang Jokowi punya ijazah? Kalau Jokowi punya ijazah pasti sudah ditunjukkan ke publik semua. Nah, jangan mengharapkan Jokowi menunjukkan ijazah di pengadilan. Jokowi tidak punya ijazah palsu. Nah, misteriusnya ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman, ini sangat menarik. Nah, di sini katakan disebabkan oleh penegak hukum, terutama kepolisian tidak punya kredibilitas, sangat rendah atau bisa dikendalikan oleh penguasa atau yang punya duit. Apapun yang dibuat Jokowi untuk menyembunyikan ijazahnya, ada bentuk membela diri karena beliau merasa memang ijazahnya palsu. Itu bisa dimaklukkan. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah komentar, Ova Emilia ingin ingat kekuasaan ada batasnya. Segera sadar agar tidak dihakimi diri sendiri, daripada pada akhirnya nanti ada rasa penyesalan di akhir. Nah, urusan ijazah seharusnya 2 hari selesai. Kok bisa 2 tahun tidak rampung? Ruwet-ruwetnya perusak segala negara NKRI ini. Nah, kasus ijazah palsu Jokowi berbelit-belit. Harusnya Jokowi segera ditangkap, diperiksa ijazahnya. Nah, jika benar katakan benar, jika salah katakan salah. Nah, baru kali ini saya melihat mantan presiden hidupnya hina, sehina-hinanya. Nah, karena dari awal dia sendirilah yang membangun hidupnya menjadi orang hina. Nah, pengadilan harus bantu Pak Presiden selesaikan kegaduhan ijazah palsu ini, supaya penanam modal tidak takut datang ke Indonesia. UGM kena virus, kasihan mahasiswa, bayar mahal-mahal, ternoda anti. Nah, apapun dibilang, seseorang pasti sangat bangga menunjukkan ijazahnya. Kalau asli itu aja kok repot. UGM jangan lindungi orang-orang yang bersalah. Kalau mau menghargai sebagai fakultas ternama, jangan mau dikalahin sebagai fakultas murahan. Ngapain jual ijazah palsu? Nah, teman-teman, apapun kebohongannya akan kita ketahui. Nah, ingat, ada maha mengetahui, tegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan semuanya. Nah, kalau Jokowi ijazahnya asli, pasti sudah ditunjukkan. Jokowi rajanya pencitraan orang
sebusuk se-Indonesia ini. Nah, kegorong-gorong aja di jalan masa ijazahnya susah ditunjukkan, berarti itu aslinya palsu, teman-teman. Nah, biasanya kalau pernah kuliah dan bimbingan skripsi, pasti bicaranya sesuai norma sebagai mahasiswa yang berkualitas. Tidak ada dosen pembimbing bentuk mahasiswa setelah lulus bicaranya menyetujukan. Nah, kalau ternyata ijazah Jokowi palsu, pasti banyak sekali yang bakal terlibat penuh dengan penjara semua. Bikin gaduh aja masalah ijazah. Kalau punya tinggal tunjukkan, selesai. Nah, yang mempunyai akal sehat lah dari masukannya yang banyak masuk akal, dan dari orang pembohong lah yang banyak keliruan yang di dalamnya banyak anehnya. Nah, secepatnya dipungut seperti Jokowi, rektor, keluarganya Jokowi, dan termulnya masukkan ke penjara secepatnya daripada NKRI ini makin lama makin hancur. Teman-teman, saya yakin bagaimana usaha RRT Subhan Pala dan lain-lain untuk menyelesaikan ijazah palsu ini tidak akan bisa selesai selama Kapolri dan Hakim belum diganti. Mereka akan membela Jokowi sampai titik daerah terakhir. Ya. Katanya negara hukum, ungkap ijazah. Kok tak mampu? Ini negara apa sih? Pak Prabowo Subianto. Mohon diperbaiki. Nah, memang semoga secepatnya terungkap kasus-kasus pemimpin yang zolim di republik ini, biar rakyat bisa hidup sejahtera dan sehat makmur. Nah, sudah jelas ijazah palsu, namun hukumnya tidak jelas. NKRI hukum tidak jelas, negara sangat parah. Nah, hutang jelas tak terhitung banyak jumlahnya. Nah, sengaja pecah belah anak bangsa, pembodohan, pembohongan, memutar balik fakta, sengaja dibisukan agar masalah remeh teman, dan anehnya masalah ini tidak pernah terungkap sama sekali. Ya. Terlalu lurus dan sederhana cara Anda berpikir main kalau penegak hukum di negara ini Konoha yang masih sekarang ini sampai lebaran kuda nggak bakalan kasus ijazah Jokowi ini. Nah, mampuslah antek-antek Jokowi dan semua para termulnya. Nah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama untuk menindaklanjutkan tentang kepalsuan ijazah Jokowi ini. Ya, teman-teman semua, semoga kedepannya kita bisa mengetahui bagaimana fakta atau bagaimana kepalsuan atau benar ijazah Jokowi ini, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama bertukar pikiran di dalam komentar ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Jangan lupa tetap tonton channel-channel berikut ini, masih banyak, teman-teman. Nah, salam NKRI, harga mati.